Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Firman Putra Adrian, NIM 04481343 dari UPBJJ Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Ingin mengerjakan tugas jaringan yang kedua. Di sini sudah disediakan tugas tutorialnya, yaitu di sini silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktik start materi yang dijelaskan yaitu dari 1 sampai 20. Di sini kita akan menggunakan CMD ya untuk mempraktekkan perintah-perintah dari 1 sampai 20 ini. Berarti pertama kita buka CMD dulu, yaitu Windows R, terus CMD oke. Nah, di sini sudah keluar CMD ya, teman-teman. Command prompt di sini. Di sini nomor 1 adalah CD. CD ini perintah untuk berpindah direktori. Direktori ini adalah ini, file ini, C ini kan sistem. Jadi CD ini untuk kita berpindah ke direktori. Contoh, jika saya ingin berpindah ke direktori F, yaitu berarti kita tekan CD, lalu F, titik 2. Nah, di sini direktori sudah ganti di C ya, teman-teman. Jadi di sini CD nomor 1 berfungsi untuk berpindah direktori 1 ke direktori yang lainnya. Lanjut nomor 2 adalah CLS. CLS adalah clean screen. Clean screen ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di command prompt ini. Jadi ini nanti akan dibersihkan semua. Contohnya seperti ini, CLS. Nah, semuanya kosong karena di clean screen, jadinya dibersihkan semua untuk command prompt-nya ini. Jadi nomor 2 sudah selesai. Nomor 3 ada CLS slash tanda tanya. Nah, slash tanda tanya ini berfungsi sebagai deskripsi dari perintah. Jadi kalau CLS slash tanda tanya yaitu adalah deskripsi dari CLS ini sendiri. Seperti ini nanti munculnya, slash tanda tanya. Nah, di sini tulisannya adalah clear the screen CLS. Jadi CLS slash tanda tanya adalah mendeskripsikan perintah ini, CLS ini. Nomor 3 juga sudah selesai. Sekarang dir slash tanda tanya. Ini juga untuk mendeskripsikan fungsi dari perintah dir slash tanda tanya. Nah, di sini ada display a list of file and subdirectory in directory. Jadi untuk menampilkan list dari file dan subdirectory di sebuah directory seperti ini. Dan ini ada perintah-perintah yaitu dir slash a, dir slash b, dan seterusnya dengan penjelasannya di samping semua. Di sini sudah ada penjelasannya semua di sini. Itu tadi fungsi dir slash tanda tanya adalah untuk mendeskripsikan perintah dir ini untuk apa dan apa saja perintah subperintahnya di sini. Kemudian ada ipconfig. Ipconfig adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer seperti ini. ipconfig. Nah, di sini keluar semua yaitu Windows IP configuration-nya. Dan di sini ada ini yang saya bilang tadi, IP address, subnetmask, gateway-nya keluar semua ya di sini ya. Jadi IP config ini berguna untuk mengambil informasi-informasi tentang IP address, subnetmask, dan gateway ini. Lalu yang keenam adalah ipconfig/al. ipconfig/al. ipconfig/al ini adalah perintah ini memberikan info hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Nah, jadi di sini akan lebih banyak yang ditampilkan di ipconfig/al, yaitu dari IP configuration, Internet adapter Ethernet, wireless LAN adapter local area network, dan banyak lagi di sini yang ditampilkan informasinya. Itu adalah ipconfig/al. ipconfig/tanda tanya seperti tadi, yaitu untuk mendeskripsikan perintah ipconfig ini sendiri dan menampilkan semua subperintah dari ipconfig. Jadi kalau di sini ipconfig/tanda tanya ya, sini keluar semua. Slash tanda tanya, /al, /release, /seek, renew seek, dan masih banyak lagi di sini perintah-perintah ipconfig. Nah, di sini ada juga deskripsinya kan.
The default is to display only in the IP address subnet mask dan default gateway for each after updater bound to TCP/IP. Jadi ini fungsinya tadi untuk menampilkan IP address, subnet mask dan default gateway. Itulah fungsinya nih IP config. Setelah itu nomor 8 ya tadi ya, nomor 8 ipconfig/release. ipconfig/release perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi address komputer akan menjadi kosong ketika dijalankan koneksi dan akan dinonaktifkan. Kemudian datanya kembali ketika datanya kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dan DHCP server. Jadi seperti ini. Release. Di sini tidak bisa karena no application can be performed on internet while it was its media discount. Tadi di sini karena saya tidak tersambung ke internet ya, ke jaringan LAN ya, karena saya di sini pakai WiFi. Jadinya bisa. Jadi di sini langsung terputus semua ya koneksi saya ya. Saya kira tadi tidak bisa, ternyata dari ipconfig release melepas ipconfig di sini. ipconfig dilepas jadi otomatis koneksi saya terputus. Di sini disconnect semua. Jadi untuk mengkonekkannya tinggal dikonekkan lagi seperti ini. Nah, sudah terkonek lagi di sini. Jadi ipconfig untuk melepas ipconfig, di mana jika dilepas ipconfignya, IP address-nya, mereset settingan semua IP-nya, otomatis saya terdisconnect dari WiFi saya. Selanjutnya adalah ipconfig renew. ipconfig renew sendiri adalah perintah ini digunakan untuk menetapkan elemen IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfirmasi dengan DHCP. Renew. Nah, di sini menkonfigurasi IP baru ya. Jadi di sini sudah keluar IP barunya. Ini. Jadi kan setelah dirilis kan putus semua itu, di reset semua settingan IP-nya. Nah, renew ini untuk membuat settingan baru dan ini sudah keluar settingannya. Ada link lokal, IPv6 address, IPv4 address, subnet mask, default gateway. Sudah muncul semua. ipconfig display DNS. ipconfig display DNS perintah ini digunakan menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Display DNS. Wah, sekarang keluar semua ini. Jadi semua informasi tentang DNS-nya keluar semua dan sangat panjang sekali ya teman-teman di sini. Di sini ada bisa dibilang ini ya DNS ya. Domain sistem yang pernah saya kunjungi ya di sini ya. Jadinya menampilkan semuanya ya. Makanya di sini banyak banget ini. Nah, sudah ya ipconfig DNS. ipconfig flush DNS. Nah, ini flash DNS itu digunakan untuk mereset cache dari DNS. Jadi untuk menghilangkan ini semua historinya ini, cache-nya ini. Jadinya nanti kalau gini flash DNS. Nah, when it's there DNS overflow saja ini sudah kehapus semua jadinya. Nah, seperti ini. Cache-nya udah kehapus semua dengan otomatis dari perintah ini. ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftar komputer kepada DNS server yang terdekat. Di sini register DNS. Nah, di sini cuma ada tampilan seperti ini. Saya juga kurang tahu ya kenapa tampilan seperti ini ya. Jadi the request operation request elevation. Jadinya sebenarnya ini untuk meregistrasikan IP address kita ke DNS paling dekat, DNS server yang paling dekat. Ya mungkin di sini tidak ada DNS server yang terdekat ya, jadinya terus
Di sini di request operation request evaluation, jadi tidak bisa dilakukan ya di sini ya. Ping. Nah, nomor 13 adalah ping. Ping di sini berfungsi untuk mengecek koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Jadi untuk mengecek koneksi kita akan apakah berjalan dengan lancar atau tidak gitu. Dengan cara kita harus mengetahui IP config kita terlebih dahulu. IP config. Nah, di sini addressnya, IP addressnya berarti terus ditulis ping 192.168.80.115 enter. Nah, di sini sudah menampilkan IP-nya, time-nya, ini bed-nya, ini send, receive, semuanya ini sudah tertampilkan, yaitu koneksi kita. Pengecekan koneksi kita ini sudah ditampilkan di sini melalui ping IP address ini, IP address kita. Jadi ping sudah selesai. Netstart ini adalah perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, Netstart sama dengan task manager. Jadi task manager menampilkan proses aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan Netstart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai serta dengan informasi lain seperti IP dan portnya. Jadi Netstart ini untuk menampilkan kegiatan kita di internet ini, jadinya di koneksi ini, di jaringan ini, apa saja yang kita masuki, link webnya dan lain-lainnya, dan IP-nya dan portnya akan muncul semua. Jadi seperti ini Netstart. Nah, Netstart ini berisikan proto ini adalah kolom proto ini protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Di sini TCP ya teman-teman. Lalu local address ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer yang kita aktifkan pada saat ini, saat melakukan koneksi. Ini saya sedang membuka ini ya, learning UT ya. Sedangkan foreign address, kolom ini menjaga koneksi yang dituju oleh address beserta nomor portnya. Contoh ini, saya menuju di desktop saya, dan ini adalah IP address dari ini, learning ini, IP HTTPS ini. Sedangkan kolom ini menunjukkan koneksi yang sedang terjadi saat ini. Jadi ini Netstart seperti ini tampilannya. Jadinya untuk mengecek jaringan apa yang sedang berjalan di komputer kita. Terus selanjutnya tracer perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP, echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Sebagai contoh seperti ini, tracer google.com. Maka dengan melakukan tracer ini, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Dari hasil tes yang dilakukan, terlihat bahwa koneksi yang digunakan cukup baik. Tapi ini tidak baik sih. Request timeout. Jadi di sini ini sudah menampilkan ini ya, tracer rute Google ini ya. Ini IP address Google ya. Di sini nunggunya emang agak lama. Nah, di sini masuk. Nah, ini ada indosat.com adalah operator yang saya pakai. Ini lumayan panjang juga ini. Ya, di sini koneksi mulai stabil kan.
Masih kita tunggu untuk menyelesaikan trasetnya, belum selesai traset ke google.com-nya. Ini mungkin sekitar, ini kan sampai 16, mungkin sekitar sampai 20-an nanti biasanya. Oke, masih menunggu. Nah, sambil menunggu saya akan menjelaskan tentang padding ini. Padding adalah perintah yang digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Padding mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan traset ini. Habis ini kita coba lagi. Padding ke google.com lagi. Jadi kita bisa lihat yaitu network latency dan network loss-nya seperti apa setelah kita menyelesaikan tracer ini. Sudah 22, belum selesai juga. Nah, di sini sudah trace komplit sudah selesai ke 24 ya. Jadi kita coba padding seperti yang tadi adalah untuk mengukur network latency dan network loss. Yang tracing lagi ini, tapi kemungkinan nggak sebanyak sih, nggak sebanyak yang tracer di atas sih. Ya, masih menunggu 25 detik, computing static for 25 second. Ya, tunggu dulu 25 detik. Ada loss slash send 0/100 0/100. Jadi ini network loss sama network latency-nya terjadi di sini ya teman-teman. Jadi sudah selesai untuk padding-nya. Yang nomor 2 NS lookup. NS lookup ini adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Contoh seperti ini. NS lookup google.com. Nah, di sini kita bisa tahu ini addressnya Google di sini nih. IP addressnya Google nih. Jadi ini ini addressnya ini. Servernya admin, addressnya di sini 192.168.87 dari google.com. Ya, itu tadi adalah fungsi dari NS lookup ya, teman-teman. Yang kedua adalah NetSH. Perintah ini digunakan untuk menampilkan temu konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetSH seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan banyak hal lainnya. Jadi NET ini untuk mengkonfigurasi jaringan komputer ya. Ini fungsi NET ini untuk bentar. Berarti NetSH tanda tanya. Nah, di sini karena saya tidak mau merubah konfigurasi saya, jadi saya jelaskan pakai ini aja. NetSH berfungsi untuk mengkonfigurasi jaringan, dan apa aja itu yang bisa dikonfigurasi, yaitu ada ini add konfigurasi entry to list of entries, add firewall, branch cache, bridge, delete, DHCP client, DNS client, dump access firewall, help, HTTP interface, IPsec,
LAN, dan banyak lagi yang bisa dikonfigurasi melewati NetSH ini tentang jaringan. Jadi untuk jika kita ingin mengubah konfigurasi jaringan, contohnya firewall, add firewall, branch saja, terus ini ada HTTP, interface, IPsec, LAN, MBN, namespace, NetIO, P2P, RAS, revisi, set, show, trace, dan banyak lagi. Untuk mengkonfigurasi ini kita tinggal pakai NetSH ini ya teman-teman. Terus kita lanjut aja ke route ini adalah perintah yang digunakan menambahkan, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router yang digunakan menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Berarti nah di sini sudah menampilkan yaitu ini. Dan apa saja perintah dari route ini ada, sebentar, ada route print. Route print ini untuk mengeluarkan informasi. Bentar, ini route. Berarti di route ini tadi kan digunakan untuk menambah, membuang, dan menukar perintah routing table. Nanti di sini ada print itu menampilkan apa namanya, table seperti ini. Coba di tempat saya coba dulu. Route print. Nah, ini untuk menambah dan memasukkan kita tinggal pakai ini tadi, apa namanya, route add, route delete, route change. Jadi untuk menambah dan mengurangi ini destination, next, mask, gateway, interface, metric ini. Untuk menambah route lagi, atau untuk mengurangi route, menghapus ini satu route, atau mengganti route, ini mau diganti itu. Jadi menggunakan ini tadi perintah ini, ada add, delete, dan change. Itulah fungsinya dari route. Dan terakhir adalah net, perintah net, yaitu net ini adalah sebuah perintah. Nanti kita akan melihat seperti tampilan pengguna sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi di seperti ini. Nah, ini ada ya, ini yang kita tekan net account, net komputer, net config, net continue, net file, net group gitu. Ini untuk mengkonfigurasi ini perintah-perintah ini. Nah, beberapa contoh perintah net itu adalah nettime. Saya coba dulu bisa atau tidak. Nettime ini berfungsi untuk menyingkirkan waktu ke komputer lain atau server waktu, seperti itu. Itu di sini. Nah, di sini code not located at time server karena saya tidak terhubung ke server manapun. Masih ada net user. Net user ini untuk menampilkan pengguna. Nah, ini nama pengguna saya, desktop EU5J475 default account user ini. Ini adalah net user. Ada net stop time, menghentikan layanan tema untuk mengontrol desktop Anda. Jadi nanti temanya hilang. Ada lagi net times untuk memulai kembali layanan. Net start time untuk memulai kembali layanan temanya. Saya jelaskan saja, tidak saya praktekkan nanti karena tema saya tidak hilang. Jadi tadi penjelasan dari nomor 1 ke 20 dari CD, CLS /tanda tanya, diri /tanda tanya, ipconfig /l, ipconfig /tanda tanya, ipconfig /release, ipconfig /renew, ipconfig /display DNS, ipconfig /DNS, dan ipconfig register DNS, ping, netstat, traceset, ping, path ping, NS lookup, net SH,
root, dan net. Semua sudah saya jelaskan dan sudah saya praktekkan di video ini. Jadi sekian video dari saya. Jika ada salah mohon dikoreksi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.